Kita akan mendengarkan ya pembuka diskusi kita, Ibu Dita Putih Sarasvati R, biasanya dipanggil Putih. Beliau adalah alumnus Teknik Mesin ITB dan Pendidikan Matematika University of Bristol UK. Memulai karir sebagai guru honorer, ya kemudian mengajar di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan MIPA Universitas Indraprasta PGRI. Kemudian banyak menulis ya, luar biasa nih. Kami persilakan kepada Ibu Putih untuk memaparkan. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Bapak, teman-teman semua, senang bisa hadir di sini. Saya tadi mendengarkan dengan seksama gitu ya presentasinya Mas Alfa, rekan saya. Dan rasanya presentasi saya hari ini akan melengkapi apa yang Mas Alfa sampaikan. Nah, saya ingin mempromosikan gagasan bahwa pendidikan di Indonesia ke depannya, tadi dibilang ada RPJMN baru, itu harus mulai berfokus pada pendidikan dasar, khususnya tingkat sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Oke. Dan saya akan mencoba menjelaskan gagasan tersebut di sini. Silakan. Ya. Oke. Sebelumnya, sorry. Oke. Jadi pertama-tama izinkan saya menyampaikan gagasan yang saya kembangkan dengan sahabat saya, Karina Adistiana, gitu ya. Di dalam buku, di dalam tulisan Mengurai Benang Kusut Akses Pendidikan Berkualitas, kami mencoba merumuskan apa sih cita-cita pendidikan yang kami inginkan. Dan mungkin ini berbeda dengan apa yang tertera di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bukan berbeda sih, tetapi adalah elaborasinya. Dari tadi yang disebut mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang tadi Mas Alfa tadi sebutkan arahnya harus jelas. Jadi kalau ditanya apa sih arah yang kita harapkan, saya dan Anyi membuat semacam matriks ini. Yang atas adalah pendidikan kita sebagai bangsa. Jadi sebagai bangsa, pendidikan kita harus mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan itu diambil dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi cita-cita sebuah negara tidak bisa lepas dari, cita-cita pendidikan tidak bisa lepas dari cita-cita negaranya. Berikutnya, sebagai individu, itu kami ambil dari, dari Indonesia Raya gitu ya. Jadi, itu diantaranya misalnya, kami ingin manusianya, warga negara Indonesia itu cerdas hatinya, cinta tanah airnya sebelumnya, cinta tanah airnya, terbangun jiwa dan raganya serta sadar hati maupun budinya untuk senantiasa menjaga keberlangsungan Indonesia. Bagaimana pendidikan itu dijalankan? Tentunya harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Lalu, bagaimana pendidikannya terjadi? Ini kami ambil dari Dewantara, melalui proses pendidikan yang menumbuhkan budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak jadi holistik. Ya. Oke. Selamat datang Bapak Hasim Joyo Hadikusumo sebagai Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia MAS dan juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Terima kasih untuk kehadirannya Pak. Silahkan Ibu. Oke. Nah ini tadi ya, cita-cita pendidikan kita inginnya ke arah sana. Berikutnya, ini adalah definisi pendidikan yang saya ambil dari dokumen UNESCO, Right to Education. Tapi kita lanjutkan saja. Oke. Nah, bagaimana pendidikan ini bisa dijangkau oleh semua? Maka Katarina Tomaszewski di situ menyatakan bahwa dia harus tersedia, accessible, adaptable, dan layak. Jadi pendidikan itu harus ada empat-empatnya. Berikutnya, Dan itu terjadi di mana? Kalau Ki Hajar Dewantara menyebutkan ada yang disebut trisentra pendidikan, pendidikan terjadi di rumah, di keluarga, di perguruan atau di sekolah, dan juga di masyarakat, di alam pergerakan.
Prof. Tilar menambahkan lagi itu juga terjadi di negara dan dunia karena sekarang proses pendidikan itu tidak hanya terjadi di sekolah tetapi memang terjadi misalnya melalui proses interaksi di internet, melalui contoh-contoh kepemimpinan yang kita lihat ketika kita sedang bernegara dan sebagainya. Berikutnya. Nah, saya mau menekankan bahwa pendidikan di situ ada tempatnya. Kalau di rumah itu artinya di keluarga, kalau di sekolah ya gedung sekolahnya, lalu juga kalau misalnya di masyarakat itu termasuk di sanggar-sanggar, di organisasi dan sebagainya. Lalu selain tempatnya ada sumber belajarnya, buku, bacaan, media, internet itu semua adalah sumber belajarnya dan terakhir adalah orangnya, yaitu guru, orang tua, dosen-dosen di perguruan tinggi dan juga tokoh-tokoh yang ada di masyarakat. Nah, jika kita ingin pendidikan mencapai cita-cita kita tadi, maka semua ini harus tersedia layak, adaptable tadi ya, tersedia accessible dan sebagainya. Berikutnya. Nah, saya mau ceritakan sebuah artikel dari Land Pritchett. Dia tuh melakukan penelitian besar-besaran di beberapa negara tentang anak-anak yang sekolah tapi tidak belajar. Nah, saya kurang sepakat dengan Land Pritchett, menurut saya belajar tapi mungkin belajarnya tidak sesuai apa yang kita cita-citakan. Dan ada satu artikel dari Land Pritchett yang sebenarnya menurut saya agak kurang ajar gitu ya. Di artikelnya dia mengatakan bahwa pendidikan Indonesia itu bukannya tidak bergerak, ada pergerakan. Tetapi pergerakannya itu seperti naik kereta api, maunya dari Jogja ke Surabaya, tapi malah naik dari Jogja sampai Jakarta misalnya. Jadi arahnya berkebalikan dengan arah yang sebenarnya dicita-citakan atau tidak selaras dengan cita-cita. Gitu ya. Dan silakan baca artikelnya sendiri, itu sebenarnya kalau dibilang agak kurang ajar. Cuman dia mencontohkannya menggunakan tube di Inggris sehingga konteksnya mungkin kurang terlihat gitu ya. Nah, berikutnya. Oke. Mungkin saya bisa kasih contoh yang sangat kecil saja dari sekian contoh-contoh yang ada ya tadi. Kalau kita lihat data dari Human Capital Index Indonesia, kita tadi Mas Alfa mengatakan nilai PISA-nya rendah dan sebagainya. Itu benar, tetapi yang lebih memprihatinkan lagi, lebih dari 70% siswa-siswa Indonesia usia 15 tahun itu tidak bisa memahami teks yang ada maknanya implisit menurut studi PISA tadi. Kalau di matematika ketika dia sampai ke pemecahan masalah itu tidak bisa. Hanya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang informasinya eksplisit, teksnya sederhana, perhitungannya sederhana dan itu 70% lebih. Saya merupakan salah satu penggerak bukan mendirikan tapi ikut membesarkan organisasi guru, Ikatan Guru Indonesia sekarang dengan 100.000 anggota dan saya menyaksikan sendiri fakta-fakta tersebut. Hari ini saya bergerak dengan calon-calon guru dan saya juga menyaksikan hal itu sendiri. Nah, dari data HCI ini adalah Human Capital Index. Dia menunjukkan produktivitas manusia Indonesia di masa depan. Kalau teman-teman lihat, itu ada data yang disebut Learning Adjusted Years of Schooling. Dan ada data Estimated Years of Schooling. Dan kita bisa lihat di Indonesia, lama-lama rata sekolah kalau dihitung dari TK itu sekitar 12,4 tahun. Cukup panjang. Tetapi siswa kita kebanyakan itu hanya seakan-akan bersekolah selama 7,8 tahun. Yang artinya mutu siswa-siswa yang sekolahnya selama 12,4 tahun itu kurang lebih setara siswa SD kelas 6 atau kelas 5 kemampuannya. Dan itu nyata, saya nggak kaget. Ketika belum lama ini viral berita tentang anak yang belum bisa membaca di SMP dan SMA, saya tuh bingung kenapa orang bingung. Itu fakta sehari-hari yang saya temukan ketika saya berkeliling, bukan hanya di daerah tetapi juga di Jakarta dan sekitarnya, itu biasa aja, emang begitu. Tetapi saya bingung kenapa itu mengagetkan banyak orang. Nah, kalau dilihat dari Harmonized Test Score, ini adalah hasil-hasil studi PISA dan sebagainya, kita jauh sekali ya dari target ya, 625
kita tuh ada di 395, jadi memang jauh sekali dari apa yang diinginkan. Dan tadi cerita yang saya sampaikan, kemampuan anak-anak usia 15 itu tadi, kesulitan memaknai teks, kesulitan melakukan perhitungan-perhitungan dasar, apalagi memecahkan masalah. Oke, berikutnya. Nah, saya ingin mendorong teman-teman untuk kemudian mulai lebih fokus pada pendidikan dasar, khususnya pembuat kebijakan. Saya tahu ada agenda untuk mendorong wajib belajar 13 tahun, saya tidak menolak itu, tetapi saya merasa bahwa ada isu yang sangat strategis yang perlu kita fokuskan, yaitu peningkatan mutu pendidikan dasar. Kita tahu berdasarkan deklarasi hak asasi manusia, deklarasi hak asasi manusia, pendidikan adalah hak dan pendidikan dasar itu harus gratis. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa bukan hanya gratis, pendidikan dasar itu harus bermutu. Dan pendidikan dasar yang bermutu ini harus accessible bagi semua. Boleh dibalikin lagi tolong? Terima kasih. Oke. Nah, kenapa kita mulai dengan pendidikan dasar? Saya yakin Ibu dan Bapak tahu bahwa pendidikan dasar adalah fondasi bagi pendidikan di tingkat-tingkat selanjutnya. Disitulah mulanya, khususnya secara formal, anak dikembangkan budi pekerti, pikiran dan tubuh anaknya setelah mereka keluar dari rumah ya maksudnya. Nah, dan menurut saya itu memungkinkan. Meningkatkan pendidikan dasar itu memungkinkan ketika ada political will. Dan bagaimana caranya meningkatkan pendidikan dasar? Salah satunya adalah melalui peningkatan mutu pendidikan guru. Oke, saya boleh berikutnya. Saya mungkin bisa cerita, sejak 2018, yayasan saya, Penggerak Indonesia Cerdas, itu bergerak, berkeliling, ketuk pintu ke sekolah-sekolah kepada guru-guru yang jarang sekali ikut pelatihan di bidang cuman matematika dan membaca saja. Sampai hari ini kami sudah menyentuh 4.000 guru lebih, dan mungkin yang ingin saya ceritakan adalah fakta-fakta di lapangan. Teman-teman guru SD yang kami temui, banyak juga yang masih kesulitan, misalnya untuk memaknai baca. Jadi ketika siswa, misalnya teman-teman tahu, siswa-siswa itu mengikuti tes asesmen kompetensi minimum, dan ada teks yang panjang-panjang, siswanya kebingungan, gurunya mengakui, jangankan siswa, saya juga bingung bacanya. Jadi baca lebih dari 1 halaman juga bingung. Ada teman-teman guru yang bahkan tidak menguasai pecahan. Atau ketika mengajarkan bilangan cacah, salah konsep. Tadinya ketika kami awal bergerak di tahun 2018, kami berpikir guru-guru kesulitan dengan konsep pecahan, guru-guru SD. Itu benar, kami cek lagi ternyata kesulitannya masalah, bukan kami kira perkalian dan pembagian. Cek lagi ternyata pengurangan dan penjumlahan pun secara konseptual bermasalah. Dan proses belajar yang terjadi di SD-SD di Indonesia tidak sesuai tahapan perkembangan anak. Yang mulai dari konkret, masuk ke gambar, baru masuk ke abstrak. Dan ini adalah isu yang mendasar. Kenapa mendasar? Di negara manapun di dunia, pendidikan guru sekolah dasar dan pendidikan guru sekolah dasarnya menyiapkan guru-gurunya untuk bisa mengajar sesuai tahapan perkembangan anak. Di Indonesia, harus kita akui, proses pendidikan yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan itu masih jauh dari yang kita citakan. Tapi di satu sisi saya merasa itu strategis dan mungkin dikerjakan. Mengapa? Hanya ada sekitar 300 LPTK di Indonesia, bukan hanya sih, itu banyak. Kalau Singapura, dia hanya punya National Institute of Education untuk seluruh gurunya. Tetapi kita bisa membuat perubahan dengan mulai dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan ini, khususnya di pendidikan guru sekolah dasar dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Yayasan saya mendesain program pelatihan matematika dan membaca kepada guru yang sudah menjadi guru. Kami tuliskan, kami perbaiki modelnya, kemudian kami bekerja sama dengan LPTK-LPTK lain yang jauh lebih kecil. Misalnya di salah satu kabupaten di Jawa Barat,
ada satu pendidikan guru madrasah ibtidaiyah yang ternyata lulusannya hampir semua guru di kabupaten tersebut dari sana. Maka kami mendampingi teman-teman dosen di sana untuk mendesain pembelajaran bagi calon-calon guru. Sehingga ketika mereka mau menjadi guru, itu sudah siap. Nah, ini adalah hal yang saya ingin ungkapkan. Karena menurut saya, maaf saja, gagasan tentang generasi emas itu ketinggian ketika kondisi di pendidikan dasar itu masih seperti hari ini. Jadi itu mimpi belaka. Jadi kalau tidak ada upaya yang sangat serius untuk memperbaiki pendidikan dasar, bye-bye generasi emas Indonesia. Terima kasih.